Jadi nganalisis fiqhul hadis namanya. Itu ulama itu mau tidak mau debat. Karena pertanyaannya itu kenapa? Ya memang mau apa? Karena yang namanya sosial itu yahtamilu muhtamilatin, ada sekian kemungkinan. Makanya dalam madzhab istimbat itu, ketika Nabi sedekah pakai tamer, pakai kurma, itu lama mesti nyitungnya tuh kut. Kut itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan kalau di Indonesia pakai beras misalnya, karena kutil balad Indonesia itu beras. Oke, Imam Syafi'i mainstream. Tapi ketika era Yusuf Qaradawi di Al-Azhar di Mesir sana, ulama-ulama mulai usil. Sama sih ingat Mbah Mun sering gojlokan, lah iya petani gabah, petani padi wis melarat wajib zakat. Petani cengkeh, kakao, suga-suga wajib zakat hanya karena yang ditanam tidak makanan pokok. Jadi mulai ada ulama mulai gerah lah, kalau bahasa politiknya mulai gerah. Yang petani miskin gara-gara yang ditanam padi wajib zakat. Yang orang-orang di sana misalnya di Sulawesi karena tanamannya kakao atau cengkeh tidak wajib zakat karena bentuknya tidak makanan pokok. Geger kan di Al-Azhar geger. Akhirnya hampir semua ulama berpendapat ya sudah sekarang ketika Nabi menzakati makanan pokok itu jangan dihitung sebagai makanan pokok. Wa mimma akhrsna lakum minal ard. Apa saja, ma itu apa saja. Makanya kata Yusuf Qaradawi, ma itu apa saja. Makanya semua tanaman yang menghasilkan uang itu wajib zakat. Nah, masalahnya kitab-kitab Syafi'iyah itu sudah mamlu'ah, sudah penuh dengan penjelasan misalnya fala zakata fil khadrawat. Maka enggak perlu zakat untuk kayak kangkung, semangka dan sebagainya. Nah, lalu kiai-kiai angkatan modern kayak Mbah Mun itu sering dapat masukan. Saya pernah dengar sendiri, Yai, saya ini punya sawah 1 hektar, tak tanamin padi, itu nggak pernah kaya saya. Sekarang tak tanamin kangkung malah saya kaya, karena tiap 3 hari panen tak kirim ke Jakarta. Itu orang Indramayu yang tanya. Jadi gak tanam padi gak pernah kaya, tanam kangkung kaya. Nah, karena dia orang soleh, kalau zakat boten. Mau diwajibkan zakat tidak makanan pokok, mau tidak wajib dia kaya. Semenjak itu perubahan di Indonesia ikut. Akhirnya ada zakat. Pokoknya asal tanaman yang 1 nisab ya wajib zakat. Masih ada debat lagi. Ketika nanam ingin dipanen, itu dia petani apa pedagang? Karena nanti perdebatannya ikutnya zakat zuruk, zakat tanaman apa zakat pedagang. Kalau sampean nggak pernah debat berarti sebenarnya Anda ada dosen Islam ini. Dosen nggak pernah diskusi fikih apa Islam. Karena saya berkali-kali punya tamu itu begini, Gus saya ini pedagang melon, tapi dia penanam melon. Jadi pedagang yang agak ingin badi banyak itu caranya gini Pak Rektor. Saya misalnya pedagang melon, daripada saya kulak di pasar atau dari petani sudah mahal, nyewa tanah sekian hektar terus ditanami melon. Setelah berhasil, ini dia zakatnya tanaman apa zakat pedagang? Karena dia nanam itu mentalnya sudah pedagang. Padahal nanti zakatnya beda kan? Yang 1,2% yang 1 rubul usur sama nisul usur sama usur, 1/10 sama 1/20. Kalau zakatnya zuruk kan 1/10 atau 1/20. Yang 1 rubul usur, kira-kira 2,5. Saya ulang lagi ya. Jadi di era modern itu kita jadi bingung, pedagang tapi gayanya petani tapi hakikatnya. Jadi gampangannya gini ya, kalau saya pedagang beras, kok saya kaya raya, itu mendingan nyewa sekian hektar untuk ditanamin beras, padi ya daripada tengkulak, daripada bisnis. Akhirnya perdebatannya ini zakatnya pakai apa? Misalnya tebu, misalnya petani tebu. Oh jelas kalau nanam tebu itu ingin dijual. Masa apa tiga es tebu berhektar-hektar? Lah kira-kira kalau menurut jenengan ini zakatnya zakat apa? Tijarah atau zakat tanaman? Mentalnya tijarah, mentalnya pedagang. Nah ini saya hanya mau cerita. Khilaf kadang-kadang orang angen-angen. Khilaf itu nggak mungkin enggak.
Ya sama seperti NU dan Muhammadiyah selalu khilaf awal Ramadan. Itu memang nggak bisa nggak khilaf. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Karena kadang yang khilaf juga nggak pernah belajar. Lucu kan? Tak beri contoh ya. 2001 itu abad keberapa coba? Tahun 2001. Abad 21 abad 20? Abad 21. Jadi meskipun terpaut 1 tahun, padahal abad itu 100 tahun. Nah, pikirannya orang-orang Muhammadiyah seperti itu. Hilal kalau sudah melewati garis ufuk, meskipun setengah derajat atau 1 derajat itu sudah ikut bulan berikutnya. Sehingga ya sudah, meskipun sekian derajat sudah dianggap Ramadan. Nah, pikirannya orang NU enggak. Harus ru'yah bil fi'li. Itu sebetulnya lagi-lagi sebenarnya enggak masalah NU dan Muhammadiyah, itu di kitab-kitab ya seperti itu. Kita ini enggak biasa goblok ya. Artinya kita tahunya, kita yang keluarga kiai tahunya kunut mazhab Hanafi, enggak kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu ini mazhab NU, ini mazhab itu aneh itu menurut kita ini anggap apa? Mana ada Muhammadiyah jadi mustahid, mana ada NU jadi mustahid. Jadi sebetulnya orang tahu semua lah kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i pernah main di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, ditanya kenapa tidak kunut? Jenengan itu presiden kunut, tidak sanggup mati Abu Hanifah. Dulu ya biasa aja. Sekarang geger, ya karena tidak punya kegiatan. Sebenarnya itu nggak masalah, mulai dulu biasa. Saya teruskan ya. Nah, menurut mayoritas ulama nunggu ru'yah bil fi'li. Ru'yah bil fi'li itu gini. Mata telanjang bisa melihat karena agama ini menggantungkan perintah itu sama melihat. Kalau kamu tidak melihat itu bagaimana kena hukum? Ibarat gini, Pak Rektor datang ke rumah saya tapi saya nggak tahu. Kena nggak saya hukum harus menghormati? Dia datang nggak sembunyi-sembunyi. Saya kena hukum harus menghormati ya kalau melihat, kalau enggak ya enggak. Tapi Pak Rektor tetap bilang, tapi saya hakikatnya datang, jadi saya datang itu. Itu kan ribet. Akhirnya ya sudah, itu nggak ada khilaf sampai mati ada khilaf karena yang satu menggantungkan hukum itu digantungkan sama tahu. Kalau tidak tahu ya, misalnya baju saya ini hakikatnya ada najis, pas sholat saya tidak tahu. Sholat saya sah apa enggak? Sah. Karena hakikatnya, ya memang saya tidak tahu. Tapi hakikatnya ada najis apa enggak? Ada. Ya sudah, itu sama-sama masuk akal. Ada lagi khilaf yang senam otak. Fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza roja'tum. Singkat cerita ada satu pelanggaran haji yang kata Allah kafarohnya itu puasa 3 hari sama 7 ketika kamu pulang, idza roja'tum, ketika kamu pulang. Dalam mazhab Syafi'i yang namanya pulang itu yang haji sudah sampai rumah. Di mana-mana pulang itu ya sampai rumah. Dalam mazhab Abu Hanifah enggak, ketika orang sudah balik kanan dari Arab Saudi, dari Mekah, ya namanya sudah pulang. Misalnya gini, ini Pak Rektor pamit saya, Pak Haris. Gus, Pak Haris mana? Ya sudah pulang kata saya, padahal sampai pandangan sampai gitu. Tapi bagi keluarganya belum pulang. Lalu idza roja'tum ketika pulang itu bahasanya siapa? Bahasa istrinya apa bahasa yang ditamoni? Kamu ditamoni orang, terus tamunya mana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istrinya, belum pulang. Khilaf-khilaf gini kok jadi geger itu kan goblok banget maksudnya itu. Jadi biasa, gini itu biasa. Jadi ya karena memang ini bukan masalah akidah, ini masalah furu'iyah, masalah fikih itu masalah furu'iyah. Mau tidak mau harus beda. Misalnya di sholat juga gitu. Wa ayyuku udin ko adal musolli sokat sholatu. Duduk dengan gaya apapun itu sholatnya sah. Jika sampean kalau haji atau umroh, orang Arab itu jenis duduk enak-enak awak di kursi. Duduk sopan ya hanya orang Indonesia loh. Kalau sholat itu masih duduk ala orang tahiyat. Kalau sampean di Mekah, duduknya pakai apa coba? Kursi ya? Oh enak sholat duduk. Karena memang takbirnya di fikih dengan duduk gaya apa saja sah. Makanya sengenak awak duduk di kursi. Ribet kan? Mau tidak disahkan itu namanya duduk. Mau disahkan masa iya soal Allah kok duduk santai-santai gitu. Tapi mau apa? Ini fikih. Ya saya ulang lagi ini fikih. Fikih itu
Ya sudah ini fikih. Makanya kalau ulama berdebat misalnya Abu Hanifah berpendapat sholat itu wajib baca Fatihah pasal Quran. Dalam mainstreamnya ya Fatihah karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa saja yang mudah bagi kamu. Asal itu Quran. Mungkin gak gending Jawa, gak nyanyi lagi. Ya sudah mau apa coba? Jadi ya susah memang kalau fikih itu ya sudah seperti itu. Ada lagi yang masih ekstrim misalnya. Yang namanya menyembelih hewan itu gimana coba? Dari hidup ke mati, apa pasti mati disembelih? Cara mazhab Imam Syafi'i yang namanya menyembelih itu penyembelian harus menjadi sebab kematian. Itu yang sah. Seorang lagi penyembelian menjadi sebab kematian yang syar'i. Sehingga beliau mensyaratkan hewan yang disembelih ini masih punya hayatun mustaqirrah, punya kehidupan yang normal. Sehingga kalau nggak disembelih ya hidup. Sehingga kalau ada hewan ketabrak truk kejet-kejet, mesti mati ini buat sembelih. Itu nggak sah karena nggak usah disembelih ya wes mati kan. Karena ini hanya nunggu koordinasi Israel kan, dia kejet-kejet itu kan prosedur itu. Tapi tidak disembelih pun mati. Tapi cara mazhab Malik enggak. Pokoknya anggere jek duwe nyawa jenenge kewan urip. Dengan kamu sembelih berarti matinya mergo mbok sembelih. Meskipun nanti ya enggak usah disembelih ya mati. Coba hitung secara ilmu matematika. Kalau enggak disembelih hidupnya 5 menit. Gara-gara kamu sembelih hidupnya langsung mati. Terus dia matinya, cara di persidangan matinya disebabkan apa? Disebabkan disembelih apa kecelakaan? Loh, ya debat tuh kamu. Sama-sama UMM aja debat. Loh, saya pernah ngalami nyata itu. Saya jalan-jalan sama anak saya pakai motor. Sampai di jalan raya gitu ada ayam jago ketabrak mobil, kejet-kejet. Orangnya tanya, Gus, ini halal tau ora? Gus, kanggo kon halal lah. Suatu saat dia nggak terima kan, tanya, kenapa Gus? Ya nak kiai ra pantes, masuk kewan mesti mati nih tak sembelih. Nak kiai pantes. Kan? Karena aku tahu kamu tuh gak kiai, mesti motifnya itu mergo jago, jajal cilik gak mau tak kok. Ada kan ayam itu bayi kan gak ditanyakan, kejat-kejat mati rak lah, wong cilik wae. Tapi masalahnya ini kan jago, eman ya. Tapi secara fikih pertanyaannya tadi, hewan yang sudah tidak punya hayatun mustaqirrah, dia hanya punya al hayat al ibtiroriyah, dia punya harokah ibtiroriyah, dia mati kejat-kejat memang prosedur mati harus seperti itu. Mbok kecelakaan kayak apa, kalau mati kan kejet-kejet dulu. Nah ketika kejet-kejet ini pertanyaannya ini kan hidup apa mati namanya? Enggak, namanya hidup apa mati? Pas kejet-kejet itu hidup. Cara Imam Malik itu hidup. Ya sudah, kalau hidup disembelih ya halal. Karena misalnya nanti kalau nggak disembelih matinya kan 2 menit lagi, gara-gara disembelih mati sekarang. Tetap penyebab kematian itu nyembelih. Penyembelian ini sebab kematian. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, cara berpikir wes nemen, paling roh besok kaget langsung mati. Kalau gitu berarti kamu nyembelih barang mati. Jadi fikih itu kadang unik. Makanya ketika ngitung fikih itu unik. Orang keluar mani wajib apa? Mandi kan. Terus Imam Syafi'i ditanya, kenapa kalau orang lahir kelahiran juga harus mandi? Namanya nifas. Fa innal walada waliyun munaqidun. Ya, anak ya mani yang menggumpal. Bedanya apa anak dengan mani itu? Jadi fikih itu kadang lucu. Di rumah-rumah tenan boleh lucu. Keluar mani wajib mandi. Berarti kalau keluar anak ya wajib mandi karena hakikatnya anak adalah mani yang mengkristal. Susionis jadi dosen macam-macam itu kan hakikatnya mani. Itu fikih. Nah terus ditanya, kenapa kalau lahir langsung mati tidak wajib disolati? Ya jawabannya Mas Syafi'i lucu. Di mana-mana sholat itu nyolati mayit. Yang namanya mayit itu pernah hidup terus mati. Kalau itu tidak mayit ya sudah. Jadi kadang, nah iya kan disebut sholat mayit. Yang namanya mayit itu apa? Pernah hidup. Nah ini kan tidak pernah hidup. Maka ya sudah seperti itu. Jadi nggak khilaf itu nggak mungkin.
Nah, kalau qit'atul lahmin, kalau hanya potongan daging, mungkin wah itu tidak manusia karena qit'atul lahmin. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah berbentuk manusia, meskipun tidak pernah hidup, nah ini mulai perdebatan karena melihat tidak pernah hidup itu nggak memenuhi syarat, tapi melihat ini sudah suratu adamiyin, bentuknya sudah. Nah kira-kira gitu perdebatan fikih. Makanya dulu awal mula zaman sahabat itu sudah debat. Masyhur kan Nabi ada kontingen ke Bani Quraidah. Ya kalau kira-kira saya minta Pak Rektor kamu jangan kalau ke Malang jangan sholat asar kecuali sampai Tuban. Sebelum Tuban ternyata matahari mau tenggelam. Terus Pak Rektor milih, wah sudah sholat di Bulu. Padahal belum Tuban. Padahal saya bilang jangan sholat asar kecuali di Tuban. Yang Pak Haris enggak, tetap sholat di Tuban meskipun matahari sudah tenggelam. Karena Nabi menyebut Tuban. Singkat cerita, zaman itu kan Bani Quraidah. La tusolliyanal asra illa fi Bani Quraidah. Kalian semua jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Ternyata di tengah perjalanan matahari sudah mau tenggelam, kira-kira kurang 2 menit atau 3 menit. Sahabat-sahabat, sudah kita sholat asar di sini. Kalau sampai sana pasti sudah tenggelam, separuh sholat. Yang separuh enggak, kata Nabi harus di Bani Quraidah. Ya sudah nunggu di Bani Quraidah meskipun matahari sudah tenggelam. Sehingga kita dua kelompok ini matur, ya Rasulullah kita ngalami ini perdebatan gini-gini. Di semua riwayat di hadis-hadis sahih disebut falam yu'anlif wahidan minhuma. Nabi tidak menyalahkan salah satunya atau tidak menyalahkan dua-duanya. Di bahasa Indonesia juga ribet, yang benar gimana tuh? Enggak menyalahkan salah satunya, apa enggak menyalahkan dua-duanya? Gimana bahasa benernya? Salah satunya. Salah satunya itu dua-duanya? Ya. Enggak, kalau bahasa Indonesia tidak menyalahkan Kedua-duanya. Kedua-duanya apa salah satunya yang benar? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Bahasa Indonesia itu ya kadang ruwet ya. Orang pinter kayak Pak Habibie itu namanya ya orang luar biasa. Nanti sekolahnya orang-orang idiot itu ya sekolahan luar biasa. Orang pinter banget bahasa Indonesianya ya luar biasa. Kalau sekolah untuk orang-orang yang idiot juga luar biasa. Jadi kalau dipuji luar biasa itu gak jelas luar biasa ya. Gak jelas kata bahasa kita ini katanya gak jelas. Nah itu gak menyalahkan dua-duanya apa salah satunya? Keduanya. Tidak menyalahkan kedua-duanya. Misalnya dibahasakan nggak menyalahkan salah satunya, benar apa salah? Benar, benar berarti ya sudah benar semua. Jadi itu bukti bahwa ijtihad itu boleh. Seorang lagi bukti bahwa ijtihad itu boleh. Padahal ini jelas, yang satu harus sholat asar, padahal matahari sudah tenggelam. Makanya diantara fikih unik itu begini. Saya ulang lagi fikih unik. Saya menyaksikan betul ketika ada orang tanya Mbah Mun saya ini Kopassus. Kadang latihan itu sampai waktu zuhur habis. Saya harus bagaimana? Jawabnya Mbah Mun itu unik. Sementing ngojo ngosor sholat. Engkau yojo niat jamak. Atok kodok katanya. Singkat cerita terus orang ini diskusi sama saya. Karena ini ya alim pernah mondok. Kenapa qashar tidak boleh? Karena qashar itu ekstrim, merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Maka alasannya harus jelas. Harus jelas itu orang yang latihan di Kopassus itu kan dia sudah berasrama di situ. Berarti dia sudah tidak musafir karena asramanya di situ, sudah mukim. Kalau dia qashar itu merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Merubah itu ekstrim. Tapi kalau dia qadha itu hanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Kira-kira kalau kamu jadi malaikat ekstrim mana? Merubah sama menunda? Ekstrim merubah kan? Karena 4 menjadi 2. Terus ojo jamak takdim, tapi jamak takhir. Itu juga penting. Bagi pengkaji fikih itu penting. Kalau jamak takhir itu salah-salah sidik ora pati popo. Kenapa? Kan mirip duhur kodok. Kalau jamak takhir kan. Tapi kalau jamak takdim asar kok di waktu duhur, ekstrim mana? Perubahan takhir sama takdim itu ekstrim mana? Ekstrim takdim karena melakukan sesuatu belum waktunya.
belum waktunya. Jadi itu memang, ya memang tadi kajian-kajian fikih itu memang unik. Karena bagi ahlinya, saya ulang lagi, tapi ini saya ulang lagi bagi ahlinya. Makanya ketika Nabi menjamak sholat ketika nusuk, ketika haji itu kata Imam Syafi'i lis safar, karena Nabi pergi jauh karena rumahnya Madinah. Tapi resikonya fatwa itu adalah orang Mekah nggak boleh jamak karena kawasannya nggak sampai 90 kilo lah kalau sekarang mungkin. Tapi kalau tahu Imam Malik nggak jalin nusuk, sehingga orang Mekah pun yang haji ya boleh jamak, karena alasan jamaknya karena nusuk, karena haji bukan karena jarak. Terus diteruskan lagi, kalau karena pergi boleh jamak, memangnya pergi itu kenapa? Karena repot. Nah itu masalah kan, sakok. Nah, terus mulai ada orang-orang yang ngawur kan, resepsi jamak, ribet. Wes resepsi duit utangan kan capek. Wah itu sudah jamak. Ribet kan. Jadi kalau sudah illatul hukmi itu sudah mesti bikin masalah. Kalau sudah illatul hukmi itu pasti bikin masalah. Nah, pertanyaannya, jamak itu masih gampang karena bentuknya sholat masih 4. Yang ekstrim kalau qasar karena bentuk sholat 4 menjadi 2. Maka kata Mbah Mun pesennya, nak kue ra mesti bener, jika alasan itu tidak mesti benarnya. Pokoknya sementing tidak qasar kan. Juga tidak jamak takdim karena qasar ini kan merubah bentuk sholat kan ekstrim. Jamak takdim juga ekstrim karena mendahulukan sholat sebelum waktunya. Kalau jamak takhir kan biasa, kalaupun salah kan mirip kodok. Ya mirip kodok biasa kan. Nah ini saya cerita, jadi fikih itu bagi ahlinya itu memang punya konsekuensi yang seperti